Kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga ini kami Tuhan sebagian dari pemuda Gemim berkumpul di link Zoom ini, uh, karena kasih dan penyertaan-Mu kami ada, sebagaimana kami ada Tuhan, dan kami yang mau memberi diri untuk mengikuti kegiatan PA di malam hari ini. Engkau berkati masing-masing kami semua, lebih khusus juga untuk Pendeta Harmon yang akan menjadi penuntun PA kita di malam hari ini. Biarlah Engkau pakai dia secara luar biasa, sehingga sebentar apa yang dia sampaikan itu benar-benar berasal daripadamu, dan itu semua untuk menjadi berkat buat kita semua yang mengikuti PA Pemuda Gemim di malam hari ini. Kau berkati media-media yang kami pakai, Zoom, meeting, HP, laptop, komputer yang kami gunakan Tuhan. Biarlah itu juga boleh menjadi wadah untuk kami mengikuti kegiatan di malam hari ini dan boleh berjalan dengan lancar. Jalannya PA Pemuda Gemim di malam hari ini kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih kepada Pemuda Vian yang sudah membuka akan rangkaian kegiatan di malam hari ini. Dan teman-teman, baiklah kita akan mengikuti kegiatan penelaan Alkitab Pemuda Gemim dengan edisi Kamis 21 Agustus tahun 2025 dengan tema Hormatilah Pemimpin dan Hiduplah Selalu dalam Damai Seorang dengan yang lain. Dalam pembacaan Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Dan telah hadir dengan kita pembicara penuntun PA di malam hari ini, Pak Pendeta Starmon Mandang, Sarjana Teologi, yang adalah pendeta di Jemaat Gemim Exodus Kumolembuai, wilayah Kumolembuai. Waktu dan kesempatan teman-teman dipersilakan kepada Pak Pendeta Starmon Mandang. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Dipersilakan Pak Pendeta, selamat melayani. Tes, dapat dengar ini jelas? Iya, ya. Kalau ada masalah audio atau jaringan tolong kasih tahu. Selamat malam teman-teman pemuda, teman-teman Pokja yang boleh memberi kesempatan. Jadi bagian pertama ini saya mengucapkan terima kasih untuk perkenanan dan waktu yang Tuhan sediakan juga melalui Pokja. Tapi kita orang mau baca firman dulu supaya jadi jelas DP rujukan. Sekalipun orang so punya bahannya, tapi kita baca juga supaya lebih dapat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22 dengan judul perikop nasihat-nasihat. Saya baca untuk kita semua. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Itu bacaan kita yang merupakan hampir bab penutup dari surat 1 Tesalonika. Tesalonika jadi salah satu primadona, jemaat primadona. Karena di antara jemaat-jemaat yang lain,
Tesalonika jadi salah satu jemaat yang paling bertumbuh imannya, padahal baru terbentuk. Buah dari pelayanan atau bibit yang ditanam oleh Paulus, Silas atau Silwanus, dan juga Timotius, walaupun beberapa rujukan sering menggunakan Paulus dan Silas saja, jarang menyebut Timotius. Tetapi menurut isi surat ini, salam surat ini, dia bicara tentang 3 tokoh tadi. Kalau dianggap sebuah pelayanan yang singkat, memang cukup singkat. Beberapa literatur yang kita cari, mulai dari buku Wycliffe, ada juga beberapa tulisan dari Matthew Henry, beberapa juga buku dari sejarah Eropa, juga menulis tentang salah satu penginjilan yang cukup singkat, yaitu di Tesalonika, ketika Paulus selesai mengalami persoalan di Filipi dan mengalami pelayanan dan menginjil di Tesalonika. Cukup singkat, beberapa tafsiran, beberapa literatur bilang 3 minggu, ada yang bilang sampai 1 bulan. Yang pasti dalam kondisi singkat, Paulus bisa menanamkan bibit pertama dari jemaat di Tesalonika, walaupun orang-orang Tesalonika yang Yahudi bukan Kristen dan juga masyarakat pribumi di Tesalonika menolak penginjilan. Penolakannya berhubungan dengan banyak faktor. Ada faktor kepercayaan di Tesalonika yang dominan oleh orang-orang Yunani yang takutnya menyingkirkan sistem agama mereka yang kalau Paulus sebut di sini berhala. Dia takutnya popularitas penginjilan dan para misionaris mengganggu sistem kepercayaan di Tesalonika, sehingga ada konflik dan persekusi Paulus yang mana dia tempat melarikan diri ke Berea. Kendati pun juga di Berea bagus sebenarnya di pelayanan, tapi Matthew Henry dan juga Wycliffe mencatat bahwa orang juga dapat penolakan di Berea. Walaupun tidak secara umum nih, ada beberapa wilayah khusus di orang-orang khusus di Berea yang menolak pelayanan Paulus. Setelah dari situ Paulus ke Athena. Dari Athena Paulus lanjut sampai pada akhirnya di Korintus. Setelah di Korintus, Paulus berjumpa kembali dengan Timotius. Timotius memberi kabar luar biasa yang tidak diduga oleh Paulus. Ini pelayanan yang singkat dengan waktu yang terbatas, dengan situasi yang genting, sembunyi-sembunyi dalam tanda kutip, mendapat penolakan, ternyata membuahkan hasil. Bibit yang ditabur ternyata menghasilkan buah yang baik. Bukan hanya di dalam Makedonia yang merupakan provinsi dari Tesalonika, ataupun juga di wilayah Akaya. Kalau kita lihat pada pasal yang pertama bagian ini, ayatnya yang ke-8, tapi sampai ke seluruh wilayah tersiar kabar tentang iman orang-orang Tesalonika. Di antara jemaat-jemaat yang pernah dilihat Paulus, memang Tesalonika punya keistimewaan tersendiri. Bukan masalah teologinya di dalam Tesalonika, bukan masalah teologi yang ketat seperti Paulus menulis di Roma. Sederhana sekali tulisan-tulisan di Tesalonika, tapi berhubungan erat dengan menguatkan jemaat yang mula, baru terbentuk, baru mekar, baru jadi. Paulus senang menulis sebuah surat yang dikirimkan melalui Timotius kepada orang-orang di sana, yang nanti akan jadi torang pembahasan. Secara khusus ini nasihat-nasihat, jadi terpikir orang mungkin ayat saja, walaupun tidak semua ayat per ayat. Ayat yang ke-12, sebuah nasihat untuk jemaat di Tesalonika tentang menghormati para pemimpin. Yang dimaksud di sini pemimpin gereja nih. Walaupun kita sering dengar ada yang bilang pemimpin secara pemerintahan, tapi secara konteks bukan. Dia bicara soal pemimpin gereja yang waktu Paulus tinggalkan, Paulus secara teknis tidak mengetahui itu bagaimana hasil dari pemberitaan Injil itu. Ternyata perkembangan pelayanan di sana bagus sekali. Sehingga gereja yang mula ini, gereja yang awal, dipimpin oleh orang-orang yang baru bertobat, ada yang muda, ada yang tua, ada yang menurut
beberapa jemaat mungkin tidak punya kapasitas yang baik sebagai seorang pemimpin, barangkali punya mungkin celah juga di luar pelayanan. Takutnya Paulus ini menjadi batu sandungan kalau mengukur seseorang dari seseorang ya, Dak. Cara kerjanya dari seseorang. Jadi kalau dia misalnya dia muda sama dengan Timotius, Timotius juga kan pada akhirnya harus ke sana juga. Kalau bagaimana Timotius melayani di usia muda? Takutnya dianggap sepele. Nanti nanti eh, apa yang dikatakan Timotius lalu dipertanyakan dengan usianya. Belum bijak, apalagi orang-orang yang baru bertobat. Ini ada orang-orang baru bertobat semua jadi pemimpin jemaat. Makanya Paulus bilang, jangan lirik kerja untuk eh, apa ya, mematikan cara kerjanya dalam pelayanan. Sehingga Paulus Paulus bilang, orang-orang yang memimpin ini dari cara kerja kerasnya, bahkan sama saya pikir ada kuasa Tuhan yang menggunakan mereka supaya supaya mereka memberi teguran yang baik kepada jemaat. Itu ayat 12 dan ayat juga yang ke-13. Paulus menasihati mereka supaya mereka sungguh-sungguh menjunjung sekali lagi dalam kasih pekerjaan mereka, bukan orangnya, tetapi bagaimana kita melihat hasil dari buah pekerjaan pelayanan itu. Selanjutnya dia bilang, hiduplah dalam damai, yang mana merupakan tema mingguan torang, menghormati pemimpin dan hidup dalam damai. Sebenarnya bagian 14 kepada jemaat secara umum, bukan hanya para pemimpin, tapi jemaat secara umum, untuk saling memberi nasihat sebenarnya. Ada kata yang kurang enak kita dengar situ. Masalah ketertiban. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kalau kita baca sebelumnya, Paulus memang menyinggung soal hidup yang kudus. Tapi pikir di pasal 4 itu ada masalah juga, masalah soal kekudusan dalam hidup. Karena di Tesalonika juga erat kaitannya dengan penyembahan berhala, yang mana ini ada praktek seksualitas yang menyimpang, selain daripada hidup ketidaktaatan dan seterusnya. Jadi Paulus mau bilang bahwa ada tanggung jawab besar bagi jemaat-jemaat yang baru mulai. Pertama adalah hidup tertib, karena biasanya jemaat yang baru itu biasanya tidak tertib, entah kenapa itu, mungkin karena bingung atau belum mengerti sehingga perlu ditertibkan, perlu diatur lagi, dan kemudian memberi penghiburan bagi mereka yang mengalami tawar hati. Pikir ini berhubungan dengan masalah masalah penganiayaan yang terjadi di jemaat Tesalonika. Paulus saja tidak diterima, apalagi jemaat itu. Jadi ada masalah tekanan di jemaat Tesalonika yang bikin orang tawar hati. Ini betul nak orang beriman ini. Selanjutnya juga kalau kalau bagian lain kita melihat orang-orang Tesalonika bahkan eh, salah memahami beberapa masalah. Contoh masalah eskatologis atau akhir zaman. Mereka memahami bahwa penderitaan dan penganiayaan yang terjadi ini so dekat hari-hari terakhir atau hari-hari kiamat. Itu Paulus bilang di pasal sebelumnya, soal pasal 4, nggak usah pusing soal itu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan tidak berhubungan dengan apa yang mereka alami, tapi murni ya jemaat baru saja. Konflik dan tantangan jemaat baru itu begitu memang, penolakan, tawar hati, ragu-ragu, dan seterusnya. Selanjutnya juga tugas mereka adalah membela yang lemah. Tapi pikirin secara iman, bukan secara fisik, tapi pikirin secara iman. Yang dibela di sini secara iman. Kalau ada yang mereka yang lemah iman menjadi tawar, akhirnya menjadikan mereka lemah iman. Mereka yang kuat iman harus menolong mereka yang lemah iman supaya dikuatkan di dalam iman kepada Kristus. Dan nasihat yang terakhir bagian 14 itu, sabarlah terhadap seorang yang lain. Tapi kunci juga itu ya. Kunci untuk hidup damai dengan sesama, tapi pikir itu. Sabar terhadap satu dengan yang lain. Secara konteks di jemaat. Karena ada persoalan-persoalan penting sebagai pemimpin dan jemaat, ada gesekan perbedaan pendapat yang bisa memicu konflik.
Tapi kalau tidak sabar, waduh, bisa kacau itu. Ayat 15, sebuah poin penting dari pembalasan. Bagi gereja-gereja Reform, secara khusus Calvinis, atau secara umum, orang Kristen yang betul-betul pada sola scriptura, memahami dan meyakini bahwa pembalasan adalah milik Tuhan dan bukan milik manusia, sehingga Paulus mewanti-wanti dorang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi usahakanlah kehidupan selalu lebih baik dari kejahatan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus juga menjelaskan ini soal mengasihi sesama, mendoakan dan seterusnya. Karena menurut Paulus, dengan cara kita berbuat baik, kita seperti menaruh bara di atas mereka yang jahat. Karena kita memahami bahwa pembalasan adalah otoritas Tuhan dan kedaulatan Tuhan secara penuh, bukan pada manusianya. Selanjutnya kita melihat bagaimana tiga ayat selanjutnya. Secara singkat Paulus hanya menulis bersukacitalah senantiasa. Seperti ini berhubungan dengan situasi baik buruknya pelayanan, baik buruknya para pemimpin, baik buruknya kondisi yang teralami, tekanan yang teralami baik dari dalam dan dari luar. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Yang kedua, tetaplah berdoa. Kenapa kita mengkaji ini? Kenapa Paulus menulis bersukacita dulu baru berdoa? Kenapa tidak berdoa dulu? Kenapa tidak merenung dulu? Tapi pikir kondisi ini berhubungan erat dengan penerimaan diri dulu. Kalau kita mampu menerima kondisi dengan sukacita, kita punya ketenangan untuk berdoa. Begitu kita pikir begitu deh. Tapi bisa jadi salah, dikoreksi juga kalau ada yang salah. Tapi pikir dua bagian ini ditulis seperti itu karena Paulus ingin menempatkan posisi untuk kita menerima dulu kondisi jemaat dan kondisi saat itu. Kemudian kita punya waktu dan ketenangan untuk tetap berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semua masalah itu. Selanjutnya ketika kita sudah merasa cukup dalam doa, cukup dalam sukacita, maka mengucap syukurlah. Mengucap syukur dalam segala hal, karena bagian ini dikehendaki oleh Tuhan. Bagian terakhir, ayat 19-20, dia bicara soal masalah. Saya pikir ini roh penginjilan, ya, roh pelayanan, roh yang diberikan oleh Allah kepada murid-murid di hari Pentakosta yang mau digugah Paulus. Jangan padamkan roh estafet itu, estafet pelayanan Paulus, estafet pelayanan para rasul, estafet pelayanan Yesus, estafet para murid, estafet Paulus sebagai penginjil dan misionaris di Tesalonika. Jangan sampai estafet api Injil ini padam. Satu kali Papa pernah bawa api olimpiade daerah apa lupa kita itu. Jadi apinya dibawa dari sekian kilometer sampai ke tempat olimpiade itu. Catatannya dia tidak boleh mati api itu. Di estafetkan sampai ke tempat pelaksanaannya. Saya pikir Paulus coba memberi sebuah tugas yang tidak boleh putus, bersiklus terus, jangan memadamkan roh Injil, roh pelayanan, roh semangat, kendati dalam kondisi yang tertekan. Dan juga jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Walaupun pada akhirnya Yesus berkata bahwa memang juga Paulus juga mengkonfirmasi itu, pada akhirnya memang nubuat-nubuat akan berakhir. Dan yang dimaksudkan di sini, beberapa literatur saya cari untuk kita dapat memahami sedikit apa yang dimaksudkan Paulus dengan nubuat-nubuat. Pikirnya berhubungan dengan penginjilan, pelayanan firman, dan pemberitaan. Bukan hanya masalah ramalan seperti yang terjadi di Babilonia tentang yang akan membebaskan mereka, tapi pikir ini lebih praktis kayaknya, lebih ke masalah praktis. Jangan meremehkan pelayanan firman. Itu dong, tapi pikir itu kayaknya lebih praktis. Jangan meremehkan pelayanan firman dari orang yang muda, jangan meremehkan pelayanan firman dari mereka yang baru bertobat, jangan meremehkan firman dari mereka yang bukan dari kalangan Yahudi, dari orang Yunani dan sekitarnya. Kita pikir itu, jangan menganggap rendah pelayanan dari seorang diaken, jangan menganggap remeh
pelayanan dari seorang pemuda, hanya pendeta saja yang boleh punya kebenaran yang mutlak dalam pelayanan firman. Tapi itu cukup keliru berhubungan dengan bagian ayat 20. Dan ayat 21, suatu yang Paulus tulis juga di 1 Korintus ke-12 dan juga 14, tentang roh untuk menguji sesuatu. Apa yang mau diuji ini, saya pikir terlalu kompleks dan rajutannya terlalu sulit untuk kita lihat apa yang diuji. Tapi kita pikir kalau merujuk pada 1 Korintus saat 12 dan juga ayat 14, juga Paulus mengutip soal menguji segala sesuatu, roh atau sebuah anugerah dan karunia. Jika seseorang memberitakan Injil, tapi kemudian Injilnya mengotak-ngotakkan jemaat dan kemudian akhirnya berimbas pada pemecah belahan pelayanan dan gereja, begitu bukan karunia roh yang sejati, tapi roh pemecah. Itu yang mesti diuji. Tadi ini cukup sensitif. Mungkin ada jemaat di Kumel sini ya yang ikut ini. Kita kurang tahu juga. Tadi kita ada kegiatan duka pemakaman, ada seorang anak yang disimpulkan kerasukan. Masa malam penghiburan. Kita tadi kebetulan di situ selesai ibadah Kadim, kemudian kita tergerak hati untuk melihat, walaupun kita tidak yakin-yakin amat ini proses, ini kerasukan. Nah, kita datang di situ, kemudian kita pegang DP tangan, tatap DP mata, kemudian kita melempar pertanyaan yang sebenarnya sederhana dan cukup psikologis. Kita baru tanya siapa kita. Dia menjawab tapi nama lengkap dengan gelar bahkan. Tapi kita pikir dia kenal, setahu karena kita yang pimpin ibadah. Sebelum kita menanyakan hal yang personal berkaitan dengan yang meninggal katanya merasuki seorang perempuan ini, beliau terlanjur sadar atau menyadarkan diri, nggak tahu. Jadi setelah kita beberapa interogasi sedikit, beliau enggan menatap mata kita, cenderung membelokkan sudut pandang ke kiri, yang mana ini bisa berubah manipulasi. Menurut ilmu psikologi nih, kita bukan karang tapi menurut ilmu psikologi. Sigmund Freud juga menulis soal itu. Jadi ketika ada kondisi seperti itu, seperti possessed atau kerasukan, kita tidak selalu percaya tapi langsung mengujinya secara nyata. Tadi langsung menguji apakah ini betul possessed, kerasukan iblis. Karena kalau iblis dia pasti akan ada penolakan terhadap doa, penolakan terhadap firman dan seterusnya. Tapi ini sepertinya menerima dengan baik dan malah terkesan takut untuk ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang personal yang harusnya hanya bisa dijawab oleh orang yang meninggal ini. Tapi kira mungkin itu ya salah satu bagian contoh yang konkret tentang menguji segala sesuatu dan berpeganglah selalu pada hal-hal yang baik. Uji DP firman. Kalaupun dia baru selama bertobat tapi DP firman kacau, tidak sola scriptura, uji itu. Jangan-jangan nabi palsu atau pelayan palsu atau pemimpin palsu. Dan bagian yang terakhir, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Banyak hal soal kejahatan. Boleh kejahatan dalam jemaat, boleh kejahatan juga di luar jemaat. Jadi yang kita mau kritisi di bagian sini dan juga menjadi bahan kajian untuk orang karena tidak terlalu panjang ini, cukup sederhana dan cukup dimengerti, bahkan tidak perlu tafsiran yang terlalu mendalam soal ini. Karena memang ciri tulisan Tesalonika memang tidak terlalu rumit untuk bagian yang pertama nih. Untuk surat Tesalonika yang pertama memang tidak terlalu rumit. Agak cukup rumit di bagian Tesalonika yang kedua. Jadi kita pikir Tesalonika pertama cukup sederhana sebagai tulisan pembuka dari sebuah nasihat Paulus kepada jemaat yang baru terbentuk untuk menghormati pemimpin jemaat yang juga baru terbentuk, yang baru belajar menjadi seorang pemimpin, yang baru belajar mengelola, menata pelayanan yang baru, sehingga tidak boleh diremehkan juga mereka. Selama mereka bekerja dengan baik, hasilnya baik, pelayanannya baik, ya ditopang, ditunjang, dan dijunjung tinggi. Menghormati dan juga menghargai. Menghargai kerjanya nih. Bukan cuma orangnya, tapi
menghargai kerjanya. Kita lebih senang ketika orang menghargai tapi pelayanan firman daripada kita. Siapa yang mau pimpin ibadah? Aduh, Pendeta Starmon. Bagus dia lucu. Aduh, kita nggak suka kalau ada orang bilang kita lucu. Atau kita suka pipa Pendeta Starmon soalnya DP khotbah pendek. Waduh, kita kurang senang ketika orang menyukai kita hanya karena hal-hal yang tidak berhubungan dengan firman. Tapi kalau orang suka apa kita karena memberitakan yang benar, itu kita cukup tersanjung. Walaupun tidak baik menyanjung diri, tapi dari hati kita tak cukup tersanjung karena orang memperhatikan firman-Nya bukan durasinya atau lucunya, tapi benar-benar pada penekanan firman yang benar berdasarkan Alkitab. Saya pikir itu yang boleh jadi pengantar dan mungkin kajian sedikit nanti berkembang saja dalam beberapa diskusi dan pertanyaan. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Pendeta Starmon yang sudah boleh membuka rangkaian diskusi kita di malam hari ini dengan beberapa pemikiran berkaitan dengan pembacaan dalam 2 Tesalonika. Pembacaan di malam hari 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat 12 yang ke-22, yang memang di tema PA malam hari ini sesuai dengan MTPJ, yaitu hormatilah pemimpin dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dan pada saat ini kita membuka sesi tanya jawab, diberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menanyakan bahkan pun ingin menyampaikan pokok pemahaman berkaitan dengan pembacaan di malam hari ini, bahkan pun tema PA Pemuda Gemim di malam hari ini. Dipersilakan teman-teman, langsung saja menampilkan video ataupun akan bertanya melalui via obrolan. Ini pendeta sudah ada yang bertanya melalui obrolan. Tapi kita tampung dulu menjadi 3 orang penanya. Yang pertama dari Stephen. Izin bertanya, bagaimana kita menyikapi pemimpin yang baik, dalam kurung mereka yang bekerja keras di antara kita, namun ada dalam di pemerintahan yang tidak baik. Dalam hal ini, dalam Roma 13 tentang kepatuhan kepada pemerintah, apakah kita tetap harus menghormati walaupun dalam penindasan? Sekali lagi Stephen bertanya melalui via chatting, via obrolan. Yang pertanyaan, izin bertanya, bagaimanakah kita menyikapi pemimpin yang baik, mereka yang bekerja keras di antara kita, namun ada di dalam pemerintahan yang tidak baik. Dalam hal ini, dalam Roma pasal 13 tentang kepatuhan kepada pemerintah, apakah kita tetap harus menghormati walaupun dalam penindasan? Itu baru 1 orang yang bertanya via obrolan, dan mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan. Sekali lagi pada saat ini dibuka sesi tanya jawab, bahkan pun mungkin akan ada yang memberikan pendapat berkaitan dengan tema penilaian Alkitab di malam hari ini. Dipersilakan teman-teman. Mungkin dari teman-teman Pokja ataupun yang teman-teman yang baru bergabung, dipersilakan. Langsung saja angkat tangan atau mengaktifkan. Jika belum ada yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan tanggapan, dipersilakan Pak Pendeta langsung untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Stephen melalui via obrolan. Pertanyaan yang baik ya. Bagus. Soalnya orang diperhadapkan dengan masalah dilematis di situ. Yang mana ini sangat konteks dengan gemim nih. Secara khusus nih kita bicara soal gemim. Karena orang gemim itu selalu begitu punya batu loncatan.
gereja seringkali dijadikan batu loncatan untuk naik ke ranah politik. Ya, itu tidak terbantahkan. Barangkali di antara orang juga begitu. Nggak tahu ya, tapi yang kita lihat begitu. Dia baik dalam pelayanan. Bagus sekali dia di pelayanan. Tapi dia dalam kepemerintahan terjebak dalam siklus. Langsung pada intinya, Joy, korup. Itu, Joy, di topik yang sedang rame itu. Ada yang menyandang penatua, ada yang menyandang diaken, ada yang menyandang jabatan gereja, bahkan mungkin pendeta, tidak menyebut nama kita, ataupun juga kalau kebetulan ya oke, kalau dia tersinggung dan tertegur ya bagus. Sebuah kinerja. Jadi yang maksud Paulus, menurut kita secara pribadi, yang Paulus coba mau sampaikan adalah sebuah ide begitu. Yang diterima adalah idenya. Tidak pusing soal dia siapa yang bilang, tapi kalau idenya baik kita terima. Ada beberapa kali satu kali ada seorang, itu kita kasih studi kasus ya. Ada satu pendeta yang beliau bercerai. Komentar di dalam video khotbah beliau tulisannya kejam-kejam menurut kita. Ada salah satu tulisan yang sampai hari ini kita masih ingat. Saya tidak akan pernah lagi mendengarkan khotbah dari seorang pendeta yang bercerai. Kita tidak bela DP cerai, tidak bela. Tapi yang kita lihat ada orang yang mendiskreditkan sebuah opini dan argumen hanya karena orangnya yang sebut. Firman harus tetap diberitakan, yang baiknya harus diambil, terlepas dari siapanya. Jika demikian dia bercerai, apa bedanya dengan Paulus? Paulus bahkan pembunuh, tapi perkataan Paulus diterima baik dan dipakai oleh Kristus. Nah, berhubungan dengan dilematisasi itu, pertama yang secara pribadi kita akan menyikapi, apa yang Paulus tulis saja. Di dalam ayatnya yang ke-14, kita punya tugas untuk menegur yang tidak tertib. Dalam pelayanan dia baik, beliau baik, rajin ibadah, pelayanan dijalankan dengan baik. Tapi ketika di dalam pemerintahan, dia terjebak di siklus lingkaran setan itu. Kalau tidak ikut, maka dia disingkirkan. Kalau dia ikut, bertentangan dengan imannya. Pertama, kalau kita pun berjumpa dengan beliau, kita akan menegur secara kasih. Itu yang kita pikir. Apakah harus dihormati? Ya tentu. Kita menghormati dia sebagai pelayan Tuhan. Dalam gereja kita menghormati kerjanya, tapi kalau kerjanya buruk dalam pemerintah, kita tetap hormati orangnya, tapi tidak hormati kerjanya. Karena kerjanya tidak terhormat, korup itu tidak terhormat. Orangnya kita hormati sebagai seorang pemimpin yang Paulus katakan di dalam eh, Roma 13 itu, menghormati, patuh kepada pemerintah karena setiap pemerintah bentuk sistem pemerintahan bukan. Jadi mengutip Calvin betul, penyebab utamanya dan begitu. Penyebab utamanya, primary cause-nya manusia korup, tidak adil dan seterusnya. Kita menghormati eh, seandainya penetua Vanli yang demikian, rajin ibadah, tapi sebagai anggota dewan becus di pekerja. Kita hormati sebagai seorang penatua, kita hormati sebagai seorang anggota dewan, pelayan jika dia kita hormat, tapi jika tidak akan ditegur dan kalau Oke, terima kasih Pak Netas Tarman yang sudah menjawab pertanyaan via obrolan yang sudah disampaikan oleh Stephen. Mungkin ada tanggapan Stephen berkaitan dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh pendeta. Oke, sudah jelas, Stephen. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain daripada teman-teman, dipersilakan. Yang mungkin ingin bertanya melalui via obrolan, dipersilakan, ataupun yang ingin menyampaikan secara langsung melalui
via Zoom, mungkin langsung mengaktifkan kamera atau video untuk menyampaikan pertanyaan, bahkan pun pendapat berkaitan dengan pembacaan kita di malam hari ini. Yang memang temanya di sini berkaitan dengan hormatilah pemimpin dan hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ini ada yang sudah mengajukan tangan. Langsung saja diberikan kesempatan untuk berbicara. Baik, sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas, Mas Lina. Baik, terima kasih Kak Pendeta untuk pelayanan PA di malam hari ini. Sekedar mengingatkan kembali orang pernah baku dapa di Exodus Kemulumbuai. Waktu itu kita pelayanan bawa materi dogma untuk remaja teladan di rayon Minsela. Jadi waktu itu terus terang kita tidak tahu Kak itu pendeta sebenarnya. Kita pikir pembina. Jadi senang sekali boleh baku dapat ulang dalam pelayanan PA di saat ini. Dan terus terang kita apresiasi buat Kak konten-konten yang kita temukan di Facebook yang sangat-sangat membangun dalam hal pengajaran. Jadi kita apresiasi buat Kak Pendeta pelayanan. Nah, berkaitan dengan PA Torang di malam hari ini, kita memberikan tanggapan dan juga mungkin pertanyaan buat Kak Pendeta. Karena memang menarik sekali ayat ini, apalagi di ayat 12 dan 13, di mana Paulus menasihati jemaat untuk memberikan penghormatan kepada pemimpin-pemimpin di dalam gereja, baik penatua, diaken, pendeta, atau guru agama. Nah, memang kalau belajar dari pengalaman kita pribadi, penghormatan-penghormatan ini memang sangat-sangat terasa, apalagi dalam konteks orang di Gemim. Bahkan masih mahasiswa teologi saja, itu seringkali sudah dihormati seperti seorang pendeta. Dan secara manusiawi memang kita akui bahwa hal ini membanggakan buat kita pribadi, dan karena kita rasa bahwa jemaat sangat mengapresiasi maksudnya kerja pelayanan dalam dunia, dalam gereja. Tetapi yang sangat-sangat disayangkan ialah memang betul bahwa kadangkala hamba Tuhan itu haus dengan rasa hormat, haus pengakuan, seolah-olah hamba Tuhan itu berbeda dengan jemaat biasa. Dan yang kita sayangkan ini seringkali kita amati, ini pengamatan pribadi, ini masih menjadi pergumulan gereja. Seolah-olah suara pendeta, suara penatua, suara diaken itu suara yang sakral, atau seolah-olah pemimpin-pemimpin gereja ini sakral sehingga tidak bisa disentuh oleh hukum dan lain sebagainya. Seolah-olah diperlakukan berbeda. Dan kalau kita melihat hal ini terjadi, maka itu sangat disayangkan karena ini justru mengkhianati prinsip reformasi. Nah, di zaman dahulu kan golongan klerus rohaniawan itu sangat-sangat dipandang tinggi oleh jemaat. Dan kalau orang melihat teks Alkitab ini jelas sekali bahwa pemimpin gereja dalam hal ini mempunyai 3 kriteria utama yang harus dihormati. Yang pertama, itu tentu saja berbicara tentang apa yang Paulus sebut sebagai orang yang bekerja. Dalam bahasa asli kita periksa ini kata proistamenos, ini berarti kata yang dipakai di sini, kopiao di sini, ini memimpin berarti bekerja keras. Jadi seharusnya pemimpin gereja yang akan orang hormati ialah mereka yang bekerja keras, bukan sekedar bekerja, harus bekerja keras bahkan sampai lelah. Jadi jemaat tidak wajib memimpin gereja, jemaat tidak wajib menghormati pemimpin gereja apabila pemimpin gereja tidak bekerja dengan keras. Ini menjadi catatan, dan ini akan menjadi pergumulan apabila orang menemukan misalnya sebagai seorang pendeta, pengkhotbah itu tidak bekerja keras dalam berkhotbah atau mempersiapkan khotbahnya. Jemaat perlu khotbah yang berkualitas, tapi kalau persiapan khotbah itu kurang maksimal, pada akhirnya orang bisa simpulkan bahwa pengkhotbah ini tidak bekerja dengan keras karena tidak mempersiapkan khotbah dengan baik untuk mengajar jemaat. Dan kemudian yang memimpin jemaat di dalam Tuhan. Jadi memimpin jemaat selalu
teosentris dalam Tuhan, bukan karena keinginan sendiri, kemauan pribadi, keuntungan pribadi, tapi Tuhan adalah pusat. Dan kalau periksa dalam bahasa asli, ini berbicara penetapan Tuhan. Jadi seorang pemimpin gereja yang sejati, yang wajib dihormati oleh jemaat, ialah mereka yang betul-betul dipanggil untuk melayani jemaat. Terakhir ialah menegur kamu. Dan ini yang kita sering temukan, sayangnya masih kurang di dalam jemaat. Bahkan jemaat wajar di Sulawesi Utara yang notabene daerah Kristen ini, angka kriminalitas ini sangat-sangat tinggi. Kita sempat memeriksa bahwa angka kriminalitas di Sulawesi Utara, bahkan Kota Manado, itu termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Dan ini sangat-sangat disayangkan. Karena kenapa? Fenomena peks-peks yang seringkali orang lihat, hampir tiap minggu ada peks-peks ini, kasus peks-peks di daerah mayoritas Kristen. Dan kita bisa saja berasumsi paling jadi ialah karena seorang pemimpin yang takut atau begitu dalam menegur dosa jemaat. Padahal tiga kriteria pemimpin jemaat yang disebutkan oleh Paulus, yaitu mereka yang bekerja keras, memimpin dalam Tuhan, dan yang menegur itu haruslah ada dalam setiap pemimpin gereja. Jadi kita sangat-sangat senang teks kitab ini, karena betul orang perlu dihormati, tapi apabila orang bekerja keras dalam melayani jemaat ini sekedepan. Dan karena itu, yang mungkin sudah dalam konteks pelayanan gereja sebagai pendeta, kita minta saran, masukan, atau nasihat. Bagaimana orang melihat orang rekan pelayanan yang tampaknya kurang bekerja keras atau kurang memimpin dalam Tuhan. Kita tidak bilang sama sekali tidak bekerja, tapi kurang maksimal. Bagaimana sebagai seorang sesama pendeta menegur, menasihati rekan kerja pelayanan yang belum memenuhi 3 kriteria ini. Begitu kan, karena konteks ini kan sesama-sama pendeta. Nah, bagaimana cara terbaik bagi orang untuk menasihati mereka? Karena yang kita temukan di jemaat, struktural sangat pengaruh. Pendeta pelayanan aku karena faktor struktural. Apalagi orang yang bahkan belum pendeta, mau khotbah keras sedikit, mungkin saja bisa langsung dikritik oleh pelayan Tuhan itu sendiri. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih kepada Marcelino Rutunu yang sudah menyampaikan pendapat berkaitan dengan 3 kriteria pemimpin yang menurut Rasul Paulus, pemimpin yang satu itu pemimpin yang pertama mereka yang bekerja keras, dan yang kedua memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang ketiga yang menegur kamu. Tetapi pun juga Marcelino Rutunu menyampaikan pertanyaan untuk disikapi, bahkan pun ditanggapi oleh Pak Pendeta Starmon, bagaimana cara terbaik bagi kita untuk menerapkan 3 hal ini seperti yang disampaikan oleh Paulus. Untuk menerapkan 3 hal ini, yang pertama mereka yang bekerja keras, yang kedua yang memimpin, dan yang menegur kamu. Itu 3 hal. Bagaimanakah Pak Pendeta Starmon menyikapi? Nah, yang selanjutnya Pak Pendeta, pertanyaan juga dari saya yang sangat menarik berkaitan dengan hal yang ketiga ini, menegur kamu. Memang bagi kita orang-orang Minahasa yang menjadi kendala ketika kita menemukan seseorang yang sudah melakukan kesalahan ataupun seseorang yang sudah melakukan tindakan yang katakanlah sudah terjerumus ke dalam dosa, bahkan pun membuat orang tersebut sengsara ataupun hal-hal yang menyakiti perasaan orang lain. Hal yang pertama orang lakukan itu tentu mengemukakan orang perasaan, istilahnya malu orang menegur. Sedangkan di sini ingin menyampaikan bahwa ketika ada yang salah, tidak apa-apa orang tegur secara langsung. Tapi sudah menjadi kebiasaan orang-orang Minahasa, orang-orang yang ada di lingkup, mungkin bagi kita di kalangan pemuda Gemim, istilah mau baku tegur yang taman itu perasaan rasa begitu yang orang kasih kamu kata, tetapi bukan mengemukakan hal yang memang istilahnya oh ngana salah, tetapi terompi perasaan itu ada. Rasa begitu kok mau tegur dia karena dia salah, rasa begitu takut jangan tersinggung. Seperti juga yang sudah disampaikan oleh Marcelino Runtuno tadi. Mungkin Pak Pendeta ada
hal-hal ataupun yang ingin menyikapi bagaimana cara terbaik bagi kita untuk menerapkan hal ini. Tiga hal, sekali lagi tiga hal pemimpin bagi jemaat menurut Rasul Paulus. Yang pertama, mereka yang bekerja keras. Yang kedua, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang menegur kamu. Juga di dalamnya juga ada pertanyaan dari saya yang tentang bagaimana kita menyikapi cara-cara yang terbaik untuk menegur seorang yang sudah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sudah jelas Pak Pendeta? Oh, Cek, langsung mic. Langsung di saja dijawab Pak Pendeta. Nanti setelah itu ada pertanyaan. terima kasih untuk Lino. Saya juga senang ada mahasiswa yang luar biasa. Kita dapat Lino dari Tian, dapat informasi Lino dari Tian. Kita bilang di masa kita kuliah yang punya hal-hal yang sejenis dengan Lino itu tapi teman Patris. Beliau itu memang dari kelas Joso cukup agresif soal beberapa kriteria dalam pelayanan atau keterlibatan aktif dalam pelayanan. Betul sekali ada kriteria, bahkan kalau kita melihat dari 1 Timotius dan juga Titus, bahkan lebih kejam lagi, Paulus menulis soal syarat-syarat menjadi seorang pemimpin gereja, tidak boleh bercacat. Intinya itu tidak boleh bercacat secara kriteria. Kemudian ada hal yang dapat dinilai dari kinerjanya. Betul sekali. Ini yang kita lihat ini, Lin. Ini setelah kita jadi pendeta, dengan mata kepala sendiri. Ada yang kita lihat, pendetanya, hamba Tuhannya. Jarang kita temui di pelayan khusus di diaken dan penatua, tapi pelayan khusus ke, ke guru agama dan pendeta itu sering kita lihat itu. Kalau penatua dan diaken itu jarang-jarang itu ada yang apa? Yang eh, tidak bekerja keras. Justru membandingkan antara kerja diaken, penatua dan pendeta, justru lebih kerja keras itu diaken dan penatua. Ini secara real, ini fakta di lapangan yang kita temui. Pendeta itu seringkali bukan jadi hamba Tuhan, tetapi justru jadi tuan di jemaat. Itu kita salah satu yang kurang suka nih. Ada kebiasaan di Kumalambua ini untuk semua tokoh agama itu dikedepankan, duduk paling muka, makan lebih dulu. Yang mana ini waktu Pak kita pe kampung agak kontras. Di kampung Pak kita itu mendahulukan yang tua dulu. Pendeta itu ke belakang karena kita merujuk pada apa yang Yesus katakan. Kalau mau jadi yang terdepan harus mulai dari belakang. Kalau mau jadi yang besar harus jadi yang kecil. Kalau mau jadi tuan besar harus jadi pelayan dulu seperti Yusuf. Pelayan dulu kemudian menjadi tuan besar. Walaupun seorang pendeta aneh sekali kalau punya cita-cita menjadi tuan besar. Aneh sekali. Ada yang berambisi ingin menjadi ketua jemaat supaya punya kuasa. Bahkan mungkin naik tingkatannya sampai ke wilayah dan bahkan mungkin ke sinode cuma supaya bisa menggenggam kuasa. Padahal lupa pada prinsip dasar seorang hamba Tuhan. Pertama dia harus kerja keras. Kerja keras dan pelayanan apa, Elin? Waktu kayaknya. Terpikir itu, sepertinya waktu pertama. Kerja keras yang paling dominan dalam pelayanan adalah waktu. Ada pendeta yang ketika ditunjuk secara langsung, alibinya selalu ini. Kalau persiapan tidak boleh langsung, tidak boleh dalam pelayanan itu tidak boleh tunjuk langsung karena seorang pendeta harus melakukan persiapan. Betul apa yang Lino bilang. Khotbah yang dipersiapkan asal-asalan tidak akan membangun jemaat. Betul, kita pernah alami itu dan pernah mempraktekkan itu. Bahkan punya teman yang secara gamblang memberi penuturan bahwa dia kalau baca MTPJ cukup baca pemilihan tema saja sudah cukup, tidak perlu baca kajiannya. Kita berpikir bahkan kita yang baca beberapa literatur buku merasa kurang untuk mengkhotbahkan yang baik, apalagi hanya berdasarkan alasan pemilihan tema atau judul. Ini
Kacau ini, tak nak mau sebut DP nama tapi kalau ngoni lihat mungkin tahu. Kemudian, bagaimana orang menegur rekan pelayanan yang begitu, yang malas-malasan tuh, ogah-ogahan. Kalau orang kaya cepat, kalau orang miskin malas. Kalau ibadah orang kaya doanya panjang. Ini DP fakta di lapangan ya. Kalau orang kaya perumah, dia mau doa panjang sekali sampai ke nomor slot dia mau cumu itu. Tapi kalau ke orang miskin, pemangkasan-pemangkasan tuh jadi sekali. Khotbahnya jadi persingkat, doanya dipersingkat, liturginya diperpendek. Kenapa? Karena dia merasa kalau orang yang lebih tinggi punya otoritas yang kuat, setidaknya berpengaruh dalam keuangan. Sedangkan orang yang miskin mungkin tidak punya kuasa, terima-terima saja. Kita mau khotbah asal-asalan, diterima-terima saja. Itu yang kita pertama jumpai. Kedua, banyak banyak jemaat tidak membawa pada pada eh, kehendak Tuhan, justru pada kehendak pribadi. Dia coba mengesegesis firman Tuhan supaya kehendak dia yang jadi, memelintir ayat supaya dia yang jadi. Tak pernah satu kali pergi ke sebuah konsolidasi partai, yang mana ada seorang pendeta di situ. Beliau menggunakan sebuah ayat yang kita kurang setuju tapi digunakan. Usahakanlah kota di mana engkau tinggal. Memang kota, bahasa Latinnya polis, memang betul. Kota itu artinya polis politik. Tapi menggunakan ayat bukan membawa orang kepada Tuhan, tetapi membawa orang pada dunia politik, masa. Mencari masa dengan ayat firman. Aduh, itu sesat sekali seorang pimpinan gereja. Kalau kita sebut, ini bisa tahu. Tapi enggak kita sebut. Yang ketiga, bagaimana seorang yang menegur, ini yang DP poin, berhubungan dengan Vanli nanti penetua Vanli PHP. Bagaimana mau tegur Temangdang? Kita pertama tidak terlalu takut nih dengan otoritas gereja. Kita secara pribadi, kita tidak terlalu takut dengan otoritas gereja. Pertama, jadi bahkan untuk kapasitas seorang ketua pun juga kita bisa tegur dalam hal-hal yang baik nih, begitu. Kalau dia melenceng, kita punya koridornya. Pertama, koridor persuasif. Secara kekeluargaan itu bisa koridor persuasif. Biasanya ini lebih minim konflik, tetapi lebih perlu kemampuan pastoral dan psikologis menegurnya. Itu kita punya teman yang begitu, yang kita tegur secara persuasif dan diterima baik. Bahkan tak percaya itu bukan karena kita, tapi Roh Kudus menggerakkan kita untuk kita takut juga ini mau tegur teman ini, tapi beliau berubah juga jadi lebih baik. Dan juga ada koridor secara organisasi disebut sidang. Sidang juga bisa jadi tempat untuk memberi teguran, yang mana resiko konfliknya lebih besar dan gesekan antar pendeta itu jadi lebih berbahaya karena didengar oleh semua orang. Kita akan menegur seorang pimpinan yang bisa jadi otoritas gerejanya atau otoritas kepemimpinannya itu dipertanyakan, tapi kita sering dalam masa itu. Jadi kita tidak terlalu takut otoritas gereja karena otoritas tertinggi adalah Kristus. Tidak perlu takut. Walaupun kita paham konsekuensinya ada juga konsekuensi seperti Lino bilang itu kita rasa. Ada stereotip di Gemim ini yang sepertinya kita harus rubah. Entah dari kita atau dari teman-teman. Boleh berpikir sebagai ketua tapi tidak boleh bertindak sebagai ketua. Secara organisasi betul. Secara tupoksi betul. Kita tidak bisa bertindak sebagai ketua kalau kita sekretaris. Tapi dalam ranah menegur, dalam ranah memperbaiki pelayanan, kalau kita menunggu tupoksinya dilaksanakan oleh yang lebih tinggi, nah akan jadi nih pelayanan ini. Begitu. Kalau dia bengkok terus, bagaimana tuh orang mau tegur ini? Makanya kita lebih senang pakai istilah, lebih baik teguran yang nyata tapi penuh kasih daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang penuh kasih nih guys, bukan teguran yang berat. Nanti berhubungan dengan penatua Vanli. Bagaimana mau tegur Temangdang? Ada dalam dunia psikologis, DP istilah begini nih. Ide yang baik jika disampaikan dengan buruk, maka tidak akan diterima. Sekalipun idenya baik,
Tapi kalau penyampaian delivery-nya buruk, itu sulit diterima itu. Itu alasan kenapa orang membangkang kepada mama dan papa. Bukan karena nasihatnya buruk, tapi cara menasihatinya yang buruk. Mama itu sering marah-marah. Cara menasihatkannya, cara menegurnya dengan marah-marah. Yang mana yang lebih disorotinya adalah marah-marahnya, bukan idenya, bukan opininya, bukan argumennya, tapi marah-marahnya dulu yang diambil. Karena deliverynya buruk. Tiba-tiba mama langsung, nah ini nak pipi ibadah. Padahal nggak tahu kenapa anak tidak pergi ibadah. Maka dia pakai delivery yang baik. Kak, kenapa kakak nggak pergi ibadah? Ini kok kita begini-begini. Oh, baru dimulai. Begitu, dan kita pikir ada kondisi psikologis yang seperti itu. Ide yang baik kalau di delivery dengan buruk tidak akan diterima. Bahkan ide yang buruk kalau di delivery dengan baik akan diterima. Itu realita, itu bahkan terjadi di dunia politik saat ini. Ide yang buruk tapi delivery-nya baik diterima. Seorang yang punya karisma, personifikasi diri yang baik, ketika dia menyampaikan ide yang buruk dengan retorika yang baik, biasanya diterima. Bukan karena idenya baik, tapi cara menyampaikannya yang baik. Jadi tak pikir kalau menegur teman, lihat-lihat juga DP kondisi. Ada teman yang bisa ditegur dengan keras, dia tidak tersinggung. Ada teman yang sontong sedikit tapi lah besar. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur. Jadi yang tahu kondisi teman orang, orang masing-masing. Jadi jeli-jelilah menggunakan teknik pastoral. Mungkin untuk para penatua tidak dapat teknik pastoral, tapi teknik pastoral kan berhubungan dengan teknik psikologi. Jadi belajar untuk melihat psikologi dan sikon, situasi dan kondisi. Ngeri juga cara dia traveling. Ada teman yang bisa ditegur dengan baik, ada teman yang tidak bisa ditegur dengan baik. Banyak keliling di Tapi kan itu mungkin negara-negara Asia pakai cara-cara yang teknik-teknik yang tepat untuk orang yang tepat bisa jadi diterima dengan baik. Mungkin itu. Kalau ada koreksi juga tidak apa-apa ditambahkan. Ya, oke, terima kasih Pak. Banyak Pak Pendeta Tamun yang sudah merespon. Dino, makasih banyak Dino. Mungkin ada tanggapan balik atau sudah puas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Tamun berkaitan dengan cara kita menanggapi berkaitan pemimpin bagi jemaat menurut Rasul Paulus. Ada 3 hal. Yang pertama, mereka yang bekerja keras. Kedua, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang menegur kamu. Hal-hal tersebut sudah ditanggapi oleh Pak Pendeta Starmon. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Dan mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan sanggahan, menyampaikan pendapat, ataupun ingin bertanya berkaitan dengan tema di malam hari ini. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Di mana pembacaan kita di malam hari ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-22 dengan tema hormatilah pemimpin dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Diberikan teman-teman waktu dan kesempatan yang ingin bertanya. Nah, ini ada tanggapan melalui via chat. Thanks Kak Pendeta, Tuhan berkati dalam pelayanan. Oke, terima kasih banyak Mas Lino. Lalu lagi teman-teman yang ingin bertanya melalui via grup, via obrolan, ataupun ingin bertanya secara langsung, mohon mengaktifkan kamera atau mengacungkan tangan. Teman-teman, dipersilakan teman-teman. Ada yang bertanya? Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Ada Pena Geri, Pena. Ya, Penatua Geri. Pena Geri, dipersilakan Penatua. Langsung saja. Terima kasih untuk kesempatan. Pak Pendeta ingin meminta tanggapan dari apa yang saya tangkap dari apa yang Pendeta jelaskan tentang teks bacaan ini, tapi saya ingin cuma merujuk di ayat 16 tadi tentang perintah Paulus untuk bersukacitalah senantiasa. Nah, kalau kita secara pribadi melihat secara konteks, Paulus menulis surat ini yaitu keadaan jemaat di sana dalam sementara mengalami penderitaan dan penganiayaan. Berarti artinya perintah yang dikatakan oleh Paulus untuk bersukacitalah itu sungguh melawan logika dunia berarti.
Karena bagaimana mungkin seorang yang menderita dianiaya tetapi disuruh untuk bersukacita atau dapat bersukacita. Nah, apakah mungkin sukacita yang dikatakan atau diperintahkan Paulus ini bukan sekedar hanya dalam senang atau dalam keadaan baik, atau bukan sekedar untuk memerintahkan jemaat di sana untuk positive thinking, tetapi saya eh, mencoba belajar bahwa apakah memang sukacita yang dimaksudkan Paulus ini adalah tentang respon iman terhadap kasih karunia Allah, yaitu keselamatan kekal yang diberikan kepada kita orang berdosa. Jika memang benar sukacita yang diperintahkan Paulus itu adalah bukan tentang keadaan, tetapi tentang ketika kita mengingat bahwa kita orang berdosa tetapi diberikan keselamatan daripada Allah, maka betapa penting kita untuk menginjili diri kita setiap hari berarti. Karena pendeta mengatakan perintah dari Paulus ini bahkan didahului sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Berarti sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita perlu menginjili diri kita sendiri setiap hari. Bahkan sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus dalam keadaan bahwa kita sudah menerima sebenarnya sesuatu yang lebih berharga daripada apapun, yaitu keselamatan dan persekutuan dengan Allah. Maka saya boleh menarik kesimpulan bahwa betapa penting kita untuk terus mengingatkan, menyadarkan diri kita bahwa kita sudah menerima yang terbaik daripada Allah, yaitu keselamatan dan persekutuan dengan Allah yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah dipisahkan oleh apapun, yaitu tentang kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita meminta apa-apa kepada Tuhan, supaya kita tidak meminta rupa-rupa maksudnya, yang aneh-aneh, tetapi kita selalu meminta biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Nah, bagaimana pendeta bisa menanggapi itu atau menanggapi itu? Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Ya, oke, mungkin Pak Pendeta langsung saja menanggapi terkait dengan pertanyaan ataupun pendapat yang disampaikan oleh Pak Pendeta Wagil. Ada Vic Patrick itu. Pak Patrick, masih ada Pak. Oke, Dipersilakan. makasih Pena Vanli. Shalom pendeta. Ya, puji Tuhan, sehat-sehat semua pendeta. Aman-aman. Amin. Aman. Amin. Ya, Eh, kita tertarik sekali baca di bacaan ini, khususnya tentang tadi konteks yang sempat disinggung soal menghormati mereka yang bekerja keras ini. Nah, kita pada intinya ya sepakat ya, yang namanya orang bekerja, apalagi yang bekerja keras pasti harus dihormati. Cuman mungkin tadi sudah disinggung terkait apa yang sebenarnya menjadi kerja kan. Kalau di dalam bahasa asli kan dia pakai kata ergon, bisa Ergon. menjadi tugas atau task yang dia lakukan. Artinya ya sebenarnya pertanyaan yang orang perlu dalami lagi adalah pekerjaan apa sebenarnya yang harus dikeraskan begitu kan. Ya kalau cuma bicara kerja keras di pelayanan banyak pekerjaan memang untuk seorang hamba Tuhan. Cuma bahayanya kalau ketika dia bekerja keras pada sesuatu yang sebenarnya bukan tugas utama dia begitu kan. Nah kalau kita perhatikan sebenarnya apa yang menjadi tugas atau kerja dari konteks di dalam bacaan Torang, kita dapat di pasal 3 ayat 2 kan. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja, itu pakai akar kata yang sama, bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil. Jadi kita perhatikan ada tugas utama yang sebenarnya jadi tugas seorang pemimpin di jemaat, yang ketika mereka melakukan kerja itu, mereka patut dihormati. Tugas itu adalah pemberitaan Injil. Bagaimana Injil menjadi hal yang sangat amat dikerjakan dalam pelayanan begitu. Nah, masalahnya adalah ketika dalam gereja masa kini ya mungkin bukan cuma Gemim tapi banyak kerja yang lain juga, tapi karena orang Gemim orang perhatikan tentang sendiri, adalah bagaimana Injil itu menjadi hal yang kurang tahu ya kalau dibandingkan dengan prestasi yang lain seperti pembangunan fisik, renovasi pastori dan seterusnya. Itu apakah Injil masih seintens itu untuk menjadi concern dalam pekerjaan gereja begitu? Padahal
Kalau mau hitung-hitung estimasi untuk satu gereja backing program-program penginjilan untuk pelatihan-pelatihan tenaga injil di jemaat, ya entah mengutus beberapa orang dikasih beasiswa untuk sekolah Injil, untuk memperlengkapi jemaat kokoh dalam pengertian-pengertian Injil, apakah memang akan lebih mahal dibanding dengan renovasi pastori dan pembangunan fisik gitu. Tapi ya masalahnya pernah kita temui di sebuah jemaat, jemaat sendiri memang ingin berprestasi di situ gitu. Itu yang jadi repot kan. Ketika pendeta mau suka bikin program-program penginjilan, jemaat ini mau gitu. Betul. Ada. Ya. Nah, mungkin ini yang boleh menjadi tanggapan ya untuk bagian ini. Entah pendeta mentanggapi itu nyanda, tapi ya ini pergumulan orang bersama. Sudahlah kalau di apa jemaat ya. Bagaimana dengan orang pemuda sendiri begitu di komisi utara masing-masing? Apakah program-program penginjilan pernah orang pikirkan atau nyanda? Atau hanya pikir FSPG tahun depan, PKPG tahun depan? Program yang begitu Jo, dari tahun ke tahun begitu Jo. Pernah orang pikir orang pemuda ini mau kerjakan tugas Injil itu bagaimana? Apa yang mau kita lakukan? Pernah nggak orang pikir sampai situ? Betul. Kita sendiri pribadi bertumbuh bagaimana TP diri sendiri ingin terus memberitakan Injil gitu lewat semua media yang Tuhan kasih ke kita. Kita boleh aja turun ke jalan berbateria di pasar, boleh aja. Tapi akan berapa lama kita sampai polisi mau tahan untuk kita untuk pulang anak? Iya kan? Tapi coba kalau orang itu ada di posisi pemimpin gereja gitu. Orang contoh lah, misalnya Pendeta Sarmon jadi ketua sinode. Setiap wilayah yang ada di Gemim, setiap bulan backing penginjilan di lapangan-lapangan terbuka setiap bulan wajib. Di Bitung ini, ya orang Muslim so lebih sedikit banyak saudari Kristen, khususnya Gemim ya. Gemim. Kita teman bilang begini, tahu enggak kenapa Tuhan biarkan banyak orang-orang non-Kristen datang ke tompe wilayah, supaya orang soalnya tidak mau jauh-jauh pergi pada tompe tanpa untuk menginjil. Tuhan so kirim orang kamari supaya gereja injil orang di sini. Gereja jangkau orang di sini. Jadi tugas gereja sebenarnya nggak perlu pikir-pikir orang jauh-jauh di sekitar Jo. Apa yang tompe gereja backing setiap bulan, setiap tahun, habis dibangun-bangun gedung fisik, habis doi tenaga pikiran dibangun-bangun hal-hal yang ya apa begitu Jo, no? Begitu kan. Orang mesti bergumul bertanya. Kalau jemaat-jemaat Kristen di zaman-zaman Luther yang sekarang so jadi ateis ya setelah berapa ratus tahun, orang berbangga sekali kan untuk tidak pusing dengan pengajaran dan penginjilan. Dan orang pikir PMPGM ini akan berapa lama lagi bertahan. Jangan sampai pekerjaan yang bangun hari ini itu selesai petompe anak-anak petangan. Jual tompe gedung gereja yang sudah renovasi 15 kali, so bangun tinggi-tinggi don jual karena orang sudah kenal Injil Kristus lagi. Mungkin ini sekitar tanggapan pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Pendeta Vitalis Patrick yang sudah menyampaikan yang pokok poinnya yaitu apakah pemberitaan Injil masih menjadi tugas utama kita saat ini di tengah perkembangan zaman, di tengah program pelayanan sinode gereja masih ingin Minahasa, bahkan pun di tengah-tengah pelayanan pemuda Gemim, apakah pemberitaan Injil masih menjadi tugas utama yang seharusnya itu menjadi poin utama kita sebagai pelayan Tuhan untuk sekiranya memberitakan Injil secara terus-menerus hingga ke generasi-generasi selanjutnya. Dan juga pada poin yang pertama juga tadi Pak Benatua Geri, yang garis besarnya saya menulis dalam ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan bersukacita senantiasa, tapi apakah kita harus senantiasa terus bersukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja? Mungkin langsung saja ditanggapi oleh Pak Pendeta Starmon. Pertama, untuk Penatua Geri, kita setuju nih soal bersukacita itu lebih kompleks dari sekedar pengendalian diri dan positive thinking seperti yang kita bilang tadi, walaupun kita cuma pakai secara praktisnya saja itu.
Karena ada tulisan dari Matthew Henry, tapi yang di tangan Pak kita kebetulan ini mungkin banyak orang kurang setuju penggunaan literasi ini, buku Wycliffe, karena dianggap sebagai evangelical, bukan reform. Tapi sebenarnya beda-beda tipis saja. Begini yang ditulis di buku ini soal tafsiran ayat 16 itu. Sukacita Kristiani tidak berkurang karena penderitaan atau situasi tidak menguntungkan lainnya. Sebab sukacita tersebut berakar di dalam hubungan dengan Allah yang tidak tergoyahkan. Sesungguhnya sukacita dapat tetap hidup di dalam penganiayaan pada saat orang percaya menyadari maksud Allah yang mulia. Betul itu, soalnya Penatua Geri bilang itu betul. Lebih kompleks dari sekedar perasaan, tapi lebih kepada tingkatan yang mulia. Bersukacita karena rekonsiliasi yang Yesus lakukan itu telah berhasil, sehingga penderitaan dunia ini tidak, Paulus bilang, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita nikmati di kemudian hari. Jadi di satu sisi Paulus coba memberi motivasi dan memberi ketenangan diri supaya mereka tetap ada dalam kondisi yang stabil. Selain juga ini Wycliffe menulis soal bagian firman itu hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi betul, kalau bersukacita itu sama dengan anugerah Allah, betul. Yang lebih mulia dari sekedar kondisi yang baik adalah kasih karunia Allah yang tidak berkesudahan kepada umat pilihannya. Begitu. Jadi kita menanggapi dengan setuju Penatua Geri. Penatua Geri lebih menguraikan lebih baik daripada yang kita uraikan tadi, dan terima kasih untuk teman saya Patris. Soal bekerja itu betul, itu bekerja dengan baik karena ada orang, ini fakta ya, kita cuma buku DP fakta supaya, karena yang orang mau soroti ini kan bukan pemimpin secara demokrasi, bukan pemimpin secara pemerintahan, tapi pemimpin gereja nih, supaya nak melenceng dulu orang ke anggota dewan, orang DPR itu konjang ganjing di sana, biar jadi orang dulu yang lebih dekat dengan orang ini pemimpin gereja. Kita sering dengar ada bilang, duh tuh pendeta lalu kok dia rajin sekali. Tanya rajin apa? Rajin di kobong. Bukan memupuk iman, memupuk tanaman. Bro sibuk. Ini bro dengsi sibuk bakobong. Jadi sebuah titel gelar yang diberikan pendeta rajin itu bukan karena pelayanannya, tapi karena bakobong. Apa ini? Ini mungkin kontroversi nih teman-teman, tapi semoga ada yang setuju. Gemim, I-nya mulai berkurang. Injilinya itu makin kesini makin hilang, makin diganti dengan praksis-praksisnya. Jadi tidak lagi pada Injili, tapi lebih kepada praksis-praksis yang sederhana. Kita mulai lihat itu pada kajian-kajian MTPJ. Mohon maaf yang menulis MTPJ, mohon maaf. Tapi pada bagian-bagian tertentu itu lebih kepada praksis-praksisnya. Contoh rupa pendekatannya. Kan tidak semua orang belajar Alkitab. Betul, tidak semua orang belajar Alkitab. Tidak semua orang mengenal firman dengan baik. Betul, maka tugas kita untuk menginjili mereka dengan baik. Supaya dia tersesat, maka kita selalu kutip apa yang pendeta Stephen Tong bilang, bahwa jemaat itu harus sama terdidiknya dengan pendeta. Tidak boleh hanya pendeta yang terdidik dalam Alkitab, jemaat harus terdidik. Untuk apa? Untuk apa Martin Luther menerjemahkan transkrip ke bahasa yang supaya dimengerti orang pada tempatnya? Buat apa Calvin menerjemahkan transkrip yang sulit supaya orang-orang di kompleksnya dapat mengerti? Untuk apa tuh orang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa tontembon tolor? Supaya apa? Supaya orang terdidik secara firman, bukan maribakobong. Bukan cuma itu tuh fungsi maribakobong. Nah, semua orang bakobong. Paulus itu DP kobong itu ladang Tuhan. Jadi dia menaruh bibit yang ditaburkan di Tesalonika tanpa sadar menghasilkan buah Injil. Pertanyaannya adalah, Gemim, I-nya masih berlaku atau tidak? Ini kita sering tentang ini. Kalau perlombaan bikin konflik, jangan enggak usah gereja bikin lomba. Sudah jo itu caka-caka, sudah jo itu. Bikin apa itu? Nanti fungsi Injil. Apa Kristus dipermuliakan di situ? Nyanda, tak bola balik Kristus di situ.
Itu masalahnya. Kemudian ada satu yang kita kritisi baru-baru ini. Ini mungkin kalau ada yang dengar ini, aduh kita tahu tapi nasib ini terserah aja. Dikritisi saja ini ya, menegur-menegur. Ini persoalan paduan suara. Apakah betul-betul memuliakan Tuhan atau prestisi? Itu masalahnya. Kita pernah juga bercerita. Kalau Penatua Tari ada di sini, Penatua Tari mohon maaf. Kita pernah bilang LKPG Gemim itu kalah jauh dengan GPDI. Secara jumlah di dalam tempat ibadah, coba cari pemuda Gemim itu paling banyak di mana? Secara jujur, Jo, ini Pokja. Di mana? Ada di tenda. Bapak bikin tenda. Kenapa? Karena sibuk dengan lomba tenda. Itu maksudnya. Injilinya hilang. Terganti dengan euforia-euforianya. Kita satu kali pergi ke perkemahan GPDI. Bukan main. Yang di tenda cuma mau hitung. Yang di dalam tanpa ibadah, so nak dapat hitung. Kalau di Gemim, yang pergi di tanpa ibadah, dapat hitung. Yang di dalam tenda, nyanak dapat hitung. Itu maksudnya. Itu yang Patris bilang. Fokus pada pembangunan fisik gereja, tapi tidak fokus pada pembangunan iman. Lihat bagaimana gereja pemuda Pokeng Tupoksi Kerja ini yang penginjilan seminar tata gereja. Diminati enggak itu? Atau justru disepelekan, diganti dengan hal-hal yang lebih kurang, maksudnya kurang menurut kita. Secara Injil ini, secara kerja keras yang ergon tadi, yang bekerja keras dalam Injil, yang membawa kepada Tuhan, karena fakta dan realita, perlombaan di dalam gereja seringkali jadi perseteruan. Kita salah satu yang kena imbas itu. Makanya kita sering tidak mau diajak jadi juri, bukan karena kita tidak tahu, karena kita nih mau konflik terjadi. Makanya kita bilang kalau lomba saja yang olahraga. Kalau dia gol ya gol. Tidak usah lomba-lomba dengan embel-embel Injil. Oh menyanyi kok, menyanyi lagu rohani. Tapi faktanya ada yang tersakiti. Tapi kalau gol ya gol. Mau anulir bagaimana itu gol? Atau lomba lari karung. Memang fakta dia finish lebih dulu. Oke lah lomba-lomba seperti itu saya pikir menambah rekreasi ibadah boleh. Tapi sorotan kita bermohon sekali kepada pemuda untuk kembalikan I-nya di Gemim itu. Injilinya itu dikembalikan, tolong sekali. Kenapa? Karena kita pernah singgung soal ini di mimbar. Kepada kami pendeta disuruh untuk beranak banyak. Kenapa? Karena jemaat Gemim semakin berkurang. Kenapa tertanggung kepada kami ini? Jemaat Gemim berkurang karena persoalan Injil. Tidak diinjili dengan baik. Karena persoalan organisasi yang mulai keruh. Karena persoalan ini, keuangan dan seterusnya. Bukan kalau dia berkurang, ini sama dengan gelas. Gelas ini bocor kecil, tak kurang sedikit. Tambah air. Lebih besar DP bocor, biar lemo taruh air terus, dia akan habis. DP solusi bukan tambah air, tutup tuh bocor. Itu masalahnya. Kalau ada persoalan jemaat pindah, berarti karena Injilnya yang membosankan. Menurut orang kan begitu. Gemim ini membosankan. Kenapa? Karena pendetanya berkhotbah pertama tidak mempersiapkan diri dengan baik. Betul apa yang Elino bilang. Banyak pendeta tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga khotbahnya tidak menggugah hati. Khotbahnya ada tapi teman pendeta bilang, aduh textbook sekali ini, sama sekali MTPJ ini. Cuma itu MTPJ kok dia saling ke jemaat. Tidak ada reaksi. Kita sering berkhotbah menggunakan kita pendeta yang beliau mantan dosen mengajar kita untuk kalau esok mana jadi pendeta gunakan teknik multi dialog. Sebisa mungkin bertanya terus kepada jemaat. Pertama supaya jemaat tidak tertidur, kedua supaya jemaat fokus, ketiga supaya jemaat ada interaksi. Dan ternyata betul setelah kita praktekkan ada jemaat yang bertanya kepada kita, pendeta mohon maaf tuh bagian tadi bagaimana itu? Ada terjadi interaksi dan kita senang kalau khotbahnya ditanggapi bukan sekedar monolog pidato, tetapi sebuah rangkaian pengajaran yang dipelajari dari Yesus. Kita senang begitu, dipelajari pengajarannya di Yesus. Jadi betul bahwa kita harus kembali pada poros Injilnya. Kita kehilangan
itu apa yang Paulus bilang di dalam bacaan tadi, jangan padamkan roh penginjilan itu. Semakin hari kita rasa tongpe gereja ini semakin hilang proses itu. Lebih kepada seremonial-seremonial yang kurang bermakna. Begitu, tapi tak pikir itu. Kita di sini ada mau buat waktu kita ketua tim kerja dalam rangka HUT PI, kita mau buat seminar untuk pemuda. Tetapi kemudian terjadi sedikit miskom lah. Akhirnya tidak jadi. Karena apa? Karena kita tidak setuju orang bicara bukan pada yang tidak punya kapasitas. Itu yang kita maksud. Kita mau panggil orang yang DP kerja bagus. Itu yang kita panggil. Tapi karena tidak disetujui, ya sudah. Kita tidak mau orang mau bicara cuma mau cari doi di tengah sini. Tapi betul-betul mau mengajarkan pemuda sampai ke yang tingkat lanjutan pelayan khusus untuk dapat apa itu sejarah dan dogmatika. Bukan cuma sekedar praksis-praksis dalam pelayanan. Oh, banyak memberi, banyak berkat. Faktanya Yesus menyuruh orang semua menjual. Bukan banyak memberi, banyak itu. Makanya makin ke sini Injil kita hilang. Jadi lebih ke, aduh, nggak enak lagi mau bilang. Mungkin itu yang boleh kita tanggapi. Ini jadi sebuah kritik yang pedas. Karena kita memang suka mengkritik dalam hal-hal yang baik, supaya bukan berarti kita anti kritik. Kita senang dikritik, kita juga senang mengkritik selama kritiknya untuk membangun iman dan mengembalikan kepada poros itu Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei mulai hilang di Gemim itu. Tidak mau mereformasi lagi yang buruk, tidak mau lagi mengembalikan kepada skriptura apa yang tidak sesuai, dan tidak mau dirubah. Aneh sekali. Itu aneh-aneh itu. Tapi kalau ada yang tersinggung dan tergugah, terima kasih banyak, berarti teguran ini diterima dengan baik. Mungkin itu saja. Ada tanggapan dari Donald. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Pendeta Starmon. Mungkin ada tanggapan ataupun sanggahan daripada teman-teman, dan mungkin ini ada yang arisan di sesi yang terakhir sebelum Tora akan mendengarkan closing statement dari Pak Pendeta. Kita tampung saja. Ini Stephen lagi via obrolan. Izin bertanya Pak, dalam Tesalonika pasal 5 ayat 14 ada kata tegurlah mereka. Dalam buku Timothy Keller Gospel in Life halaman 64, John Stott menulis, Allah menghendaki gereja atau semua umat yang menjadi sebuah komunitas yang saling memberikan dukungan. Pertanyaannya, apakah teguran atau kritik juga bagian dari dukungan atau pelayanan dari semua anggota tubuh Kristus? Soli Deo Gloria. Itu dari Stephen, Pak Pendeta, dan mungkin ada yang sudah resign tadi. Langsung saja mengaktifkan kamera untuk bertanya. Dipersilakan teman-teman. Ini ada 2 orang ini. Selamat malam. Ya, selamat malam Donald. Ya, Donald punya LS. Donald. Halo Bapak Pendeta. Mungkin sedikit ide. Apa dengar ya? Ada. Sedikit ide mungkin kalau tentang penginjilan, dan ini biasa juga kita sudah bilang dengan Kak Smith bahwa mungkin orang bisa mengutus seluruh pemuda turun di ibadah pas. Betul? Nah, nanti karena di situ kita sudah beberapa kali juga pengalaman, orang mengukur pengetahuan Pelsus dan jemaat di ibadah pas, dan orang bisa menyampaikan, kalaupun yang tidak masuk di sidang, orang bisa menyampaikan misalnya apa yang tidak tahu di Injil, orang bisa mengutarakan apa yang orang mau rupa Injil itu rupa berkurang. Dan kita beberapa kali berpengalaman bahwa akhirnya yang di satu rayon itu orang mau dengar tentang Injil itu, dan orang kemarin sudah bikin kegiatan yang di Immanuel Tembaga
dogmatika, dan akhirnya setelah dilihat dari rata-rata orang yang datang, rata-rata yang datang itu dari rayon yang kita datang di ibadah pas itu. Nah, dan kita percayakan ketika orang melakukan Injil dari Pelsusnya saja, kan kita tahu bersama kita nggak tahu apakah ini seluruh di Pelsus Gemim ini mengetahui apa tuh Injil. Ya, betul. Bagaimana Injil itu yang di Gemim itu mau orang sampaikan ke jemaat, sedangkan Pelsusnya sendiri tidak tahu. Nah, jadi mungkin ketika orang sudah tahu sebagai pemuda, maka kita turun ke ibadah-ibadah pas, dan kita percaya dari ibadah-ibadah pas itu mungkin ketika Pelsus sudah mengerti, dari Pelsus turun kepada jemaat-jemaat. Nah, dan kita percaya dan kita yakini bahwa ketika orang melakukan itu, kita rasa itu Injil yang ada di Gemim itu, yang I itu, mungkin bisa lebih ditonjolkan. Dan Gemim jadi Gemim, no, bukan jadi APG yang tanpa I, Gemim yang tanpa I. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Donald, langsung saja. Dan untuk Elis selanjutnya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin ada sanggahan untuk memberikan pendapat terkait dengan tema di malam hari ini. Dipersilakan Pena itu Elis. Ya, terima kasih atas kesempatan Pena Vanli. Mohon izin Pendeta Starmon dan teman-teman. Pertama tentunya secara pribadi merasa senang karena kita lihat bahwa pemateri saat ini begitu berapi-api, begitu dengan konsistensi untuk menyuarakan suara kenabian. Kenapa saya katakan begitu? Karena hal-hal ini yang mungkin sudah kurang lagi terdengar di lembaga kita atau lebih khusus di Gemim, terlebih di pemuda Gemim. Dimana kalau orang lihat dulu dari tokoh-tokoh kita, kalau orang belajar dari Asia Wenas dulu, sampai dia pernah mengirimkan surat kenabian kepada Insinyur Soekarno pada saat itu. Nah, hal-hal ini yang sudah tidak lagi terdengar atau bahkan kurang terdengar dari lembaga kita, terlebih khusus dari pemuda Gemim saat ini. Nah, hal itu juga terlihat dari bagaimana sidang-sidang yang orang dilaksanakan oleh para pemimpin kita, di mana di sidang-sidang tersebut sudah dikotak-kotakkan siapa yang akan melawan, dia tidak akan atau ditempatkan atau dipinggirkan ke daerah-daerah yang terpencil. Itu terjadi. Itu merupakan satu dinamika pelayanan yang harus sebenarnya kita lawan bersama. Kalau orang menginginkan suatu struktur, suatu pengurusan yang baik. Nah, hal ini yang harus terus dikumandangkan, terlebih khusus kita senang karena ini pendeta-pendeta yang muda yang akan membawa bagaimana Gemim ke depan. Nah, karena kalau kita mengutip dari Paulo Freire bilang begini, jika sebuah struktur tidak memungkinkan adanya dialog, maka struktur itulah yang harus dirubah. Nah, kita rasa suara-suara yang kecil ini ketika orang secara konsisten, secara masif dijalankan bersama akan membuat suatu perubahan ke depan. Orang optimisme bersama bahwa Gemim akan lebih baik ke depan. Tapi ada masalah juga yang akan terjadi karena kita melihat juga ada segelintir oknum-oknum tertentu yang mempergunakan untuk hanya menyenangkan pemimpin-pemimpin. Sampai kalau kita lihat ada satu perkataan yang bilang begini, success is not free, you must fight for it. Yes. Tapi ini dipelitisir. Jadi success is not free, you must jilat for it. Nah, ini yang harus orang hati-hati bersama. Jangan sampai orang ada di posisi must jilat for it. Orang hanya menyenangkan, orang hanya menjilat para pemimpin kita meskipun itu salah. Nah, ini yang harus orang waspadai bersama, terlebih sebagai penatua-penatua, terlebih sebagai pendeta-pendeta. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi di dalam kepelayanan kita. Kalau orang saja para pemimpin sudah jadi begitu, bagaimana orang mengharapkan orang pejemaat untuk jadi lebih baik dari kita? Karena orang tidak menjadi contoh yang baik bagi mereka. Mungkin itu juga salah satunya orang perkembangan stagnan di tempat.
Karena dorang tidak melihat Injil yang nyata, Injil yang memang mungkin dorang dengar di gereja, tapi tidak dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Mungkin itu yang harus orang juga bersama, dan juga kita setuju dengan Pendeta Patris tadi sampaikan bahwa orang harus melihat dan juga mendukung bagaimana pendeta-pendeta yang bekerja keras dan harus mengabarkan Injil, karena kita ingat pada salah satu khotbah dari Monsinyur Turang, dia bilang begini, tugas para imam bukan untuk bikin jembatan, bukan untuk bangun gereja, bukan untuk piara babi. Jangan-jangan nih babi ini jadi gemuk, jemaat jadi kurus. Nah, ini yang harus orang lihat bersama. Jangan-jangan orang pendeta-pendeta sekarang cuma bingung dengan urus-urus untuk jadi FKUB, urus jadi pemimpin di mana-mana yang di luar dari pemberitaan Injil tersebut. Nah, ini harus orang kritisi bersama, bukan untuk menjelekan, tetapi untuk demi keberlangsungan dan fokus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan untuk memang benar-benar harus orang jalani sebagai satu persekutuan, terlebih sebagai pemimpin-pemimpin gereja ke depannya. Dan juga kalau orang lihat, kenapa kita bilang sekarang sudah semakin menurun? Orang lihat sekarang intoleransi di Indonesia ini sudah naik. Akhir-akhir ini banyak di Padang Sarai, penolakan gereja di Bogor dan lain sebagainya. Tapi orang tidak menyorakan hal tersebut. Orang mungkin ada di zona nyaman di Sulut, tapi orang tidak melihat saudara-saudara kita yang berada di luar Sulut. Bahkan sampai di pemuda pun di grup kota wilayah tidak ada. Maksudnya dari gerakan dari pemuda itu terakan-akan hal ini biasa saja terjadi. Padahal ini hal yang mungkin nyaman bagi orang yang berada di mayoritas, tapi belum tentu teman-teman kita yang lain. Nah, ini orang kehilangan hal-hal tersebut. Kehilangan suara kenabian, ya mungkin itu yang kita bilang tadi pertama. Orang memilih untuk menjilat demi kenyamanan, demi kesuksesan, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Pendeta Penak Fanli, terima kasih. Selamat malam, shalom. Oke, terima kasih banyak pada Penatu LS, bahkan pun Donald yang sudah menyampaikan saran, kritikan, bahkan pun pertanyaan. Tapi juga ada ini yang baru masuk, Pak Pendeta, kita rangkum satu kali. Izin bertanya, Pendeta, terkait membagikan semangat penginjilan, bagaimana orang mau bawa ini tema dari pembacaan ini ke inti Injil? Terima kasih banyak. Itu dari Matteo. Jadi Pak Pendeta ada 4 orang yang akan Pak Pendeta tanggapi. Yang pertama dari Stephen tadi, yang kedua dari Donald, 3 Penatu Elis, dan yang terakhir dari Matteo. Langsung saja Pak Pendeta untuk menanggapi berkaitan dengan 4 sanggahan, bahkan pun pertanyaan dari teman-teman tadi di sesi kita yang dipersilakan Pak Pendeta. Terima kasih. Kita berharap ada respon-respon begini nih, supaya lebih terbuka. Pertama, mohon maaf kepada Stephen, kita memang nggak baca bagian Timothy Keller yang itu. Tapi kalau misalnya menyamakan kritik dengan dukungan, bisa jadi. Pertama, ada sebuah slogan yang selalu muncul dalam sebuah acara atau program, kritik dan saran. Tapi kalau sekedar kritik dan tidak memberi saran, itu omong kosong, tidak membangun. Jadi kita kalau ke sidang jemaat, selalu kita mengkritik, tapi dengan saran. Jadi kritik kita ada sebuah refleksi untuk bilang bahwa ini salah. Makanya ini DP saran, ada yang solusi. Jadi apakah kritik sama dengan dukungan? Ya, jika dibarengi dengan saran. Ada recovery dari apa yang rusak, atau apa yang luka, atau apa yang hancur. Tapi kalau orang seandainya pakai rujukan firman, saat Daud melakukan dosanya kepada Batsheba, penggunaan istilah di situ adalah penggunaan yang sederhana. Sebuah retorika yang menarik. Ada satu kali ada orang pencuri orang pedomba. Daud bilang, siapa yang itu? Kalau tong dapat tong mau bunuh. Yang mana no itu? Itu sebuah kritik yang menurut kita pedas sekali.
tapi ada dibarengi dengan makanya kembali kepada kasih Kristus, makanya kembali kepada poros Kristus. Jadi dikritik tapi diberi saran. Kemudian ketika juga Yesus mengkritisi orang-orang Farisi yang dibilang seperti kubur, ini kasar sekali sebenarnya. Ini semening kubur, gagak tarik di luar, berbunga-bunga, tapi di dalam penuh tulang belulang, kebusukannya ada. Tapi makanya Yesus juga memberi saran selanjutnya. Tapi juga Zakaria, waktu dia menulis, celakalah gembalaku yang pandir, gembala-gembala yang memoroti dombanya, menyembelih dombanya. Makanya jangan seperti itu. Jadi kita pikir kalau kritik yang membangun adalah kritik yang dibarengi dengan saran. Mungkin itu kita pikir sebuah dukungan terjadi ketika saran. Kebanyakan kita hanya mau mengkritik tapi tidak memberi saran. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mengerti apa yang kita kritik. Kita cuma melampiaskan kekesalan. Beda melampiaskan kekesalan dengan ingin mengubah sesuatu. Jadi begitu. Jadi makanya Paulus bilang, tegur yang tidak tertib. Artinya berarti orang tahu baris berbarisnya. Jadi andai kata kita pakai istilah baris berbaris, orang ini pemimpin barisan, tahu cara baris berbaris. Ketika ada yang bengkok dari baris berbaris, tidak tertib, maka kita kritik. Jangan bebengkok, balurus. Bagaimana cara balurus? Begini. Lencang kanan kah? Lencang depan ke lencang kanan. Jadi kita tahu dulu apa yang kita kritisi, kemudian baru memberi saran. Karena banyak orang mengkritik tapi tidak tahu apa yang dia kritik, sehingga tidak ada saran yang muncul. Itu saya pikir yang berhubungan dengan Timothy Keller. Selanjutnya, kalau Donald saya pikir itu bagus sekali nih. Cuma persoalannya waktu, Pak. Kalau di kampung-kampung begini, susah. Soalnya orang waktu cuma Jumat Sabtu. Itu pun Minggu. Jadi memang bisa dilibatkan, bahkan pemuda itu lebih terbuka soal masalah-masalah ini, tapi memang yang kita temui pada jemaat kesulitannya adalah waktu. Karena kasihan orang kampung jauh, ke Tondano jauh, ke Tomohon jauh, ke Manado jauh, jadi kadang-kala orang tidak punya waktu lagi untuk kegiatan seperti itu, bahkan untuk ibadah konvensional agak sulit dikumpulkan. Tapi bagus, karena pemuda biasanya cenderung lebih punya wawasan. Kalau Penato Eles tanggapi karena memang bagus sekali apa yang disampaikan, sama seperti apa yang kita tulis. Dan untuk Marvio, tak pikir untuk Marvio bagian juga dari konklusi nih. Bagaimana orang dari topik yang tadinya menjurus kepada bagaimana kita mengkritisi mereka pemimpin gereja yang tidak bekerja sesuai dengan kehendak Allah, tidak kerja keras dalam pemberitaan Injil, bukan kerja keras melakukan hal-hal di luar Injil, bakobong, baternak, atau bisnis, dan seterusnya. Walaupun kita perlu juga bagian itu untuk kelangsungan hidup. Walaupun tanpa mereduksi berkat Tuhan. Kita juga perlu bekerja, karena Paulus juga seorang pekerja tenda di Korintus. Tidak salah juga. Dan bagus juga untuk. Tapi jangan sampai fokus kita justru kepada hal-hal yang sekunder, bukan hal-hal yang primer dalam pelayanan sebagai seorang pendeta. Nah, untuk mengembalikan itu kepada inti firman, karena ini berupa nasihat, maka secara konklusi, Paulus coba memberi nasihat kepada jemaat yang baru terbentuk. Jangan sampai pertama, poros Kristus, kristosentrisnya, sama dengan Pluto. Tahu Pluto? Pluto itu sempat keluar dari Bima Sakti, tapi kembali ulang. Jadi Pluto sempat keluar dari poros Bima Sakti, tapi kemudian kembali lagi. Kita berharap dong seperti Pluto yang akan mengalami, bukan berharap ya, kita tahu orang akan mengalami kejatuhan seperti Pluto, bergeser dari poros Bima Sakti, tapi pada akhirnya kembali lagi kepada poros. Kita akan mengalami, makanya Calvin bilang, Kristen yang sejati, yang dipilih Allah, tidak akan pernah mengalami kejatuhan. Pendeta Stephen Tong juga menegaskan ini, bahwa Kristen yang sejati tidak akan pernah mengalami kemutatan, tapi akan mengalami kejatuhan dalam hidup. Akan bergeser porosnya dari kristosentris, tapi dia akan tetap kembali. Dan untuk itu tugas kita lah sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai pemuda, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai guru agama, sebagai pendeta, bahkan mungkin pemuda dalam tanda kutip
biasa-biasa yang cuma anggota. Tompe tugas itu pertama, bekerja keras dalam pelayanan, seperti yang dikatakan dalam ayat 12. Tetapi yang terutama adalah mengembalikan poros pada Injil. Torang petanggung jawab itu, torang PPR itu di kemudian hari ini. Karena kebanyakan sekarang gereja, jangankan sudah juga gereja lain, torang pe apologet di lain, tapi tomo apologet dulu torang pe jemaat ini. Tomo benahi dan membenarkan dulu apa yang salah di dalam gereja ini. Banyak gereja, banyak jemaat pat orang ini mulai berporos. Kita pernah dikritik hanya karena khotbah lama. Padahal kita menulis khotbah itu seminggu. Kita mempersiapkan khotbah itu seminggu, berdoa dan bergumul. Tiba-tiba ada orang bilang, pendeta pe khotbah panjang sekali. Ada orang-orang yang keluar poros seperti itu, padahal berusaha kita injili dengan baik. Tapi kita tetap tidak pernah menyerah. Tetap Injil harus disampaikan, baik atau tidak baik. Baik waktunya, bukan pada diri, tapi pada Kristus sebagai pusatnya. Kita melayani bukan untuk kita, tapi untuk Kristus. Kita melayani bukan untuk supaya gereja ini direformasi, tapi Kristus menghendaki perubahan supaya jadi lebih baik. Kristus juga, dalam tanda kutip nih, keras sekali di teguran Pak Petrus itu. Waktu Yesus memberitakan tentang penderitaannya, Petrus bilang, guru jangan bilang begitu, nape kredibilitas sebagai Mesias mau hilang kalau nggak bilang anak mau pergi di atas kayu salib dan menderita. Nanti kan Mesias tidak boleh mati, bagaimana Mesias mati? Yesus langsung menegur di depan mata, enyah engkau iblis. Jadi kadang-kala kita ketika suara kecil tidak didengar, maka keraskan sedikit. Tapi hati-hati, Paulus bilang dengan kasih. Cuma kadang kita memang tipikal orang yang begini, memang agak keras tapi suara, tapi sebenarnya dengan tulus kita mengembalikan torang peporos pada Injil. Jika pemimpin kita tidak menjalankan tugas tanggung jawab yang dikehendaki Tuhan, tugas kita sebagai jemaat kritisi, bahkan kalau kita mulai lewat poros seperti Pluto, tolong kritik kita, tolong tegur kita supaya kita kembali ke poros dan berpusat lagi kepada Kristus. Kalau kita kurang berpusat pa babi 10 ekor, so pigi panilam, so pigi pa kobong, tolong kasih balik tuh pendeta-pendeta ke tupoksinya. Sebagai seorang penginjil, bukan cuma urusan-urusan sekunder, tapi kembalikan ke urusan-urusan yang primer. Tapi pikir mungkin itu tapi bagian konklusi yang semoga menjawab dan semoga melengkapi, semoga tidak memadamkan orang pe semangat, tapi orang muda. Soekarno ketua pesan tuh 4 orang, beri 10 pemuda, tong goncang tuh dunia. Cuma 10 itu, apalagi pemuda Gemim udah berapa ini, udah hadir. 23, 2 kali lipat dari apa yang Soekarno bilang. Masa nih boleh mau kembalikan kepada poros yang semula, kepada kasih Kristus dan kepada penginjilan yang murni dan tidak palsu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih banyak pada Pak Pendeta Starmon yang sudah menjawab 4 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Stephen, Donald, Elis, dan juga ada Marfi yang melalui via obrolan. Dan saya rasa kita memang juga sudah dibatasi oleh waktu, sudah hampir 2 jam lebih kita berada dalam Zoom ini. Dan misalnya teman-teman, kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Pendeta Starmon. Langsung saja Pak Pendeta. Oh, kita pikir tadi so DP closing statement, so konklusi. Tapi mungkin kalau misalnya memang mesti kalau memang mesti ditambahkan, saya pikir ke konklusinya adalah sola scriptura. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Ini juga ada beberapa masukan dari Pendeta Giri. Seorang tukang sepatu Kristen menjalankan tugasnya bukan dengan menempelkan salib kecil di sepatunya, melainkan dengan membuat sepatu yang baik. Sebab Allah berkenan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan baik. Martin Luther. Dan mungkin Pak Pendeta dan hamba-hamba Tuhan bisa lebih bergumul untuk menambah pemahaman kekayaan akan Injil, supaya jemaat pun bisa diinjili lewat saran apapun, bukan sebatas mimbar, seminar, dan kegiatan lainnya,
karena Injil bukan hanya tentang konversi iman dari bukan Kristen kemudian jadi Kristen, tapi juga transformasi hidup. Terima kasih banyak Penatua Geri, ada juga Penatua Prima, Reksi, makasih banyak untuk perkenalannya, dan teman-teman, karena memang kita dibatasi oleh waktu, terima kasih banyak untuk Pak Pendeta Starmon Mandang, Sarjana Teologi yang sudah menjadi PA di malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman pekerja pemindahan dan pengajaran, teman-teman penatua, ada penatua LS, bahkan pun teman-teman pemuda Gemim yang sudah berkesempatan hadir di edisi